Halo rekan-rekan mahasiswa, tidak terasa kita sudah di pertemuan sesi ketiga. Pada sesi ketiga kali ini, jangan lupa selain diskusi, ada juga tugas yang harus dikerjakan. Ya. Oleh karena itu, silahkan nanti bisa dilihat tugasnya di halaman e-learning masing-masing. Ya. Pada sesi ketiga kali ini, kita akan membahas tentang bahasa pemrograman Java. Sini ya. Materinya bisa dilihat di BMP MSIM 4203 algoritma pemrograman, atau secara ringkas bisa dilihat di inisiasi 3 ya pada tuton ketiga sini. Oke, tujuan mata kuliah pada sesi ketiga kali ini ya bisa dilihat yaitu membahas algoritma dan pemrograman secara detail yang merepresentasikan dalam bentuk prosedur bahasa pemrograman digunakan adalah Java ya, ini tutorial IDE, dan mata kuliahnya 3 SKS memiliki praktikum. Di sini ya, praktikum bisa dilihat pada modul BMP MSIM 4203 algoritma pemrograman. Nah, pada sesi ketiga kali ini kita akan membahas ya, saya akan jelaskan secara ringkas ya kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2 ya. Pada kegiatan belajar 1 tentang pengantar Java, kemudian pada kegiatan belajar 2 yaitu struktur program Java di sini. Oke, pengantar Java pada kegiatan belajar 1 sini. Nah, kenapa Java? Nah, ini ya Java begitu diminati, tren teknologi yang berkembang pada setiap tahunnya. Kemudian banyak digunakan oleh perusahaan besar, efisiensi waktu dan biaya, kemudian dukungan komunitas yang luas. Nah, oleh karena itu kita akan belajar tentang Java. Ini sejarahnya tidak akan saya jelaskan secara detail. Silakan rekan-rekan mahasiswa baca BMP MSIM 4203 algoritma dan pemrograman. Konsep pemrograman pada Java ya, di sini ada terstruktur dan ada OP, bukan pada Java, tapi konsep pemrograman secara umum ya di sini. Nah, ada yang secara terstruktur dan ada OP di sini ya. Nanti dibahas lebih detail di sini pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya nanti. Nah, kemudian kelebihan program Java silahkan bisa dibaca ya. Kemudian kelemahannya tidak akan saya jelaskan secara rinci ya. Nah, ini ya, object oriented programming ya, karena Java ini berbasis OP. Nah, maka nanti karena berbasis OP di sana di dalamnya itu ada objek, ada kelas, ada yang dinamakan inheritance ya atau pewarisan, encapsulasi, abstraksi dan polymorph atau polymorph. Nah, di sini. Kemudian ada juga yang dinamakan objek ya. Nah, objek bagian terkecil dari pemrograman yang memiliki sifat dan karakteristik. Ya, ini ada karakteristik objek ya. Objek mempunyai atribut atau properti yang dijadikan sebagai state ya. Atribut atau properti adalah identitas atau suatu nilai yang dapat ditulis untuk menggambarkan objek itu sendiri. Nah, kemudian objek mempunyai metode atau behavior atau perilaku ya, yaitu sebuah fungsi yang berlaku dan untuk mengakses suatu atribut dari sebuah objek. Nah, ini contohnya ya. Nah, bisa kita bayangkan objek sepeda di sini. Nah, silahkan rekan-rekan mesin bayangkan sebuah sepeda. Nah, pada sebuah sepeda tersebut memiliki atribut ya, ada pedalnya, ada rodanya, kemudian ada kecepatannya, ada warnanya, ada jenisnya dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan atribut ya. Kemudian sepeda juga mempunyai sebuah metode di sini, yaitu pindah roda gigi. Nah, itu metodenya ya. Ada kecepatan bertambah, ada kecepatan berkurang. Nah, itu yang dinamakan metodenya. Nah, pada OP, objek adalah satu bundel ya. Pada sebuah konsep OP itu adalah objek merupakan satu bundel perangkat lunak yang tidak lepas dari status dan perilakunya. Ya. Status disimpan dalam variabel, sedangkan behavior disimpan dalam sebuah metode. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan kelas. Nah, kelas tidak lain adalah atribut atau properti dan metode atau dilakukan atau kelakuan ya, behavior yang didefinisikan. Bisa dilihat contohnya. Ya, ini ada sepeda. Nah, ini ada kelas sepeda gunung, ada sepeda balap, ada juga sepeda tandem. Ini kelas-kelas sepeda ya, kelas sepeda.
Nah, kemudian objek adalah bagian terkecil pemrograman yang memiliki sifat dan karakteristik. Nah, pada kegiatan belajar 2 ya, di sini kita akan belajar struktur pemrograman Java sini ya. Nah, nanti ada documentation ya, ada package, ada import, interface, ada class, dan ada main method class. Oke, yang pertama di sini nanti rekan-rekan akan menemukan simbol komentar. Nah, ini bisa dilihat ya, simbol komentar. Nah, seperti ini, simbol komentar. Ini tidak akan dieksekusi oleh program ya. Jadi seberapapun panjang ya, nanti ya kata-kata di dalam sebuah komentar itu tidak akan dieksekusi oleh program. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya, komentar ini tidak akan dieksekusi, termasuk baris ini juga ya, baris ini juga. Nah, diawali dengan tanda garis miring, bintang, dan ditutup oleh bintang dan garis miring. Itu tidak akan dieksekusi oleh program. Atau komentar juga, komentar satu baris ini sama ya, garis miring 2 sini, ini juga tidak akan dieksekusi oleh program. Nah, kemudian ada statement package ya. Package, cara untuk mengelola sekelompok kelas, interface, atau subpaket yang didefinisikan dengan sebuah nama tertentu berdasarkan kesamaan atau kemiripan fungsinya. Ada juga syarat membuat package ya, pendeklarasian dan pemberian nama package, membuat struktur dan nama folder berdasarkan kemiripan fungsi, kompilasi kelas-kelas sesuai dengan nama package. Ini sintaknya seperti ini, package, nama paketnya apa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, contohnya ya, paket sepeda. Di sini kita akan beri nama paket sepeda, paket S-nya besar ya, paket sepeda dengan 2 kelas ya. Yaitu tadi ya, kelas sepeda gunung, kelas sepeda santai. Ini perlu diingat, jangan lupa huruf besar huruf kecilnya ini karena Java ini case sensitif, ini harus diperhatikan ya. Salah saja menuliskan huruf besar huruf kecilnya, nanti program tidak akan berjalan ya. Ini contohnya, ini terdapat dalam sebuah folder paket sepeda, S-nya besar. Di sini ada kelas sepeda gunung dan ada kelas sepeda santai ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memanggil ya, nanti memanggil paket dan kelas tersebut ya. Oke. Nah, yang pertama import package, dan di sini ada import ya. Import adalah pernyataan yang digunakan untuk merujuk suatu metode atau kelas yang dinyatakan dalam paket untuk digunakan dalam program Indo. Ini contohnya import from package. Nah, ini contohnya import paket sepeda. Karena foldernya namanya paket sepeda, S-nya besar, maka import paket sepeda titik bintang ini memanggil seluruhnya ya, seluruh yang ada di folder paket sepeda. Ini perlu bisa dilihat. Nah, ini ada di dalam folder tersebut ada yang namanya sepeda underscore gunung ya .java, sepeda underscore santai .java. Ini kelasnya seperti ini ya, sepeda gunung dan sepeda santai. Nah, ini paket sepeda yang di dalamnya ada 2 kelas ya, ada kelas sepeda gunung dan ada kelas sepeda santai. Ya, saya ingatkan kembali, Java ini case sensitif. Nah, jadi huruf besar huruf kecilnya harus diperhatikan. Oke, ada yang dinamakan juga interface ya. Interface seperti kelas pada Java, akan tetapi hanya memiliki konstanta statik dan metode abstrak sini ya. Nah, ini contohnya ya. Public interface, nama interface-nya apa ya. Nah, contoh public interface sepeda. Nah, public void sepeda gunung, public void sepeda santai. Nah, kelas adalah template untuk membuat objek yang mendefinisikan state dan behavior. Beberapa hal tentang kelas sebagai berikut. Kelas hanya memiliki akses modifier publik dan default. Nah, kelas publik harus memiliki nama file Java yang sama dengan nama kelasnya. Ya, tadi misalkan sepeda gunung, maka nama filenya sepeda gunung.java. Atau ya, contoh ini kelas sepeda, maka nama filenya harus sepeda.java. Perhatikan huruf besar huruf kecilnya. Satu file Java bisa memuat lebih dari satu kelas ya, non public dan wajib hanya memiliki satu kelas public.
Kelas publik dapat dilihat oleh semua kelas. Nah, kelas dengan akses default hanya dapat dilihat oleh kelas dalam paket yang sama. File Java tanpa kelas publik tidak memiliki batasan penamaan. Itu tentang kelas ya. Nah, ini contohnya kelas public class ya, kelas public di sini. Strukturnya seperti ini bisa dilihat ya. Ini contohnya seperti ini. Public class sepeda gunung. Nah, ini ya, sepeda gunung. Seperti ini. Isinya apa nanti yang dicetak? Ini sepeda gunung. Ini ya, contoh sepeda gunung. Oke. Mungkin itu secara ringkas saya jelaskan inisiasi ketiga ya, pada sesi ketiga. Saya ingatkan kembali, jangan lupa diskusi ya, forum diskusi. Kemudian ada tugas pada sesi ketiga kali ini, silahkan dikerjakan karena akan mempengaruhi nilai ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan. Jangan lupa baca BMP MSIM 4203 algoritma pemrograman. Pelajari lebih detail karena lebih detailnya ada di MSIM 4203 algoritma pemrograman. Oke, selamat mengerjakan dan sampai jumpa di diskusi dan tugas. Terima kasih.